Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Ramadan Melayu. Oke para sahabat semua, di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang masalah produksi keripik singkong. Jadi sebelum saya membagikan pengalaman saya kepada para sahabat semua, izinkanlah saya terlebih dahulu memperkenalkan diri, karena selama ini saya belum pernah memperkenalkan diri di channel YouTube saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu agar kita semakin akrab dan semakin dekat. Jadi para sahabat semua, nama asli saya sebenarnya adalah Ramadan. Karena suku saya di Padang itu adalah Melayu, maka saya bikin nama channel saya Ramadan Melayu. Oke, kita masuk kepada pembahasan kali ini, yaitu berbagi pengalaman tentang masalah produksi keripik singkong. Jadi sebelumnya saya ingin berbagi cerita dulu kepada para sahabat semua, bahwasanya saya menjalani usaha keripik singkong ini barusan, yaitu kurang lebih sekitar 3 tahun lebih. Itu mulai dari 2019 kemarin itu, karena masa pandemi. Jadi awalnya kenapa saya tertarik bikin keripik singkong? Jadi awalnya begini para sahabat. Jadi pada saat itu saya bekerja di suatu perusahaan di Batam ini. Saya melihat teman-teman saya itu dia banyak menjual segala macam, dijual di dalam PT tersebut. Ada yang jual parfum, ada yang jual makanan, ada yang jual gorengan, macam-macam. Jadi saya tertarik juga. Saya ingin berpikir mau jualan apa. Jadi dapat ide ketika itu di perumahan saya ini ada seseorang yang menjual keripik singkong. Jadi saya beli keripik singkong itu harga 8.000, saya jual di PT harga 10.000. Jadi untung saya 2.000 dalam satu bungkus. Jadi pertama itu dibawa 10 bungkus, alhamdulillah habis. Dibawa lagi, besoknya dibawa lagi 20 bungkus, habis. Besok dibawa lagi, alhamdulillah. Pokoknya jarang yang tersisa lah. Jadi saya berpikiran setelah itu, kenapa saya nggak bikin keripik singkong aja gitu, sambil kerja PT bikin keripik singkong. Jadi saya sambil kerja di PT juga bikin keripik singkong. Saya berpikiran seperti itu. Jadi itulah, daripada saya ngambil sama orang lain, saya bikinlah keripik singkong, coba-coba bikin keripik singkong. Dan saya minta ajarin sama orang yang buat keripik singkong tersebut cara-caranya bagaimana. Ternyata diajarinnya, alhamdulillah. Itu pengalaman saya yang pertama kali sebagai penjual keripik singkong. Jadi kita masuk pada pembahasan pada kali ini. Itu saya ingin berbagi pengalaman tentang produksi keripik singkong. Jadi bagi para pemula ini yang perlu diperhatikan sekali, bagi para pemula membuat keripik singkong, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama nih, jangan sampai salah memilih guru. Carilah guru yang mana dia itu memang benar-benar seorang memproduksi keripik singkong. Dia memodel keripik singkong
singkong, dia menjual keripik singkong tersebut ke tempat-tempat reseller dia. Jangan memilih guru yang asal-asalan. Jadi banyak di antara kita pemula ini yang memilih guru melihat konten-konten YouTube itu cuman ya orangnya sekedar bikin-bikin konten gitu doang. Jadi bukan pekerjaan dia yang seperti itu. Jadi karena kesalahan tersebut sehingga hasil yang diperoleh itu kurang maksimal gitu. Jadi saran saya, maka carilah guru yang benar-benar yaitu seorang pembuat keripik singkong dan dia tahu masalah keripik singkong dari awal sampai akhir begitu. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan sampai salah dalam memilih bahan baku. Apa itu bahan bakunya? Yang pertama yaitu singkong. Singkongnya itu, ini saya sarankan, pilihlah singkong yang kira-kira itu berumur 9 bulan ke atas. Jangan pilih singkong yang berumur seperti 6 bulan atau 5 bulan, apalagi 3 bulan. Memang dia udah besar-besar singkongnya, tapi umurnya masih kecil, 3 bulan, 5 bulan. Itu akan menyebabkan keripik kita itu bantat, keras dia, dan juga hasilnya itu akan menyusut. Kalau seandainya kalau seandainya kita pilih singkong yang berumur 9 bulan ke atas, 9 bulan sampai 1 tahunan, itu keripiknya akan mengembang sehingga hasilnya itu akan lebih banyak. Dan saran saya, jangan juga sampai memilih singkong yang terlalu tua, karena singkong yang terlalu tua itu bisa menyebabkan keripik keras. Karena singkong yang terlalu tua itu akan seratnya itu akan banyak di dalam. Jadi ketika kita potong singkongnya itu banyak serat, jadi keripik ubinya itu nggak mulus, jadi banyak seratnya gitu. Jadi jangan memilih singkong yang terlalu tua. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam memilih cabai. Cabai ini sangat penting sekali. Jadi para sahabat semua, kalau di sini kita harus memakai cabai itu ya benar-benar cabai, nggak bisa pakai cabai tabur gitu. Saya sudah pengalaman masalah cabai tabur ini. Dulu juga saya pernah memakai cabai tabur. Itu cabai taburnya itu berbanyak macam variasi yang saya beli. Itu merek cabainya itu Venus. Jadi saya bikin ada yang sapi panggang, ada yang ayam bawang, ada yang barbecue, ada yang balado, ada yang cabai hijau, jagung manis. Semua saya bikin keripik singkong. Tapi itu kurang minatnya karena di sini kita menjual keripik singkong itu kita titipkan di tempat-tempat kayak sate, mie ayam, bakso, lontong sayur, bandrek, kafe-kafe, tempat-tempat kopi malam. Jadi cemilan-cemilan seperti itu kurang cocok di sini. Karena kalau di sate itu ya memang cabai-cabai betulan cabainya, jangan nggak bisa pakai cabai bubuk, itu nggak laku di sini cabai bubuk. Jadi saya sarankan untuk membuat cabainya itu jangan sampai salah memilih cabai. Ini kadang-kadang dari kawan pemula ini asal tengok video cabainya itu asal bikin. Jadi kalau bisa cabainya itu jangan sampai kita memilih cabai basah. Itu kalau cabai basah itu akan menyebabkan keripik singkong kita cepat melempamnya. Paling 1 hari 2 hari itu udah melempem.
dan terkadang baru juga diadukan ke keripik itu sudah melempang, belum lagi dibungkus sudah melempang. Jadi saya pernah juga merasakan hal seperti itu. Saya juga dulu pemula, saya merasakan seperti itu juga gitu. Sayang kali satu baskom kita aduk keripiknya itu melempang semua. Ketika kita mau jual nggak laku. Jadi saya sarankan kepada para pemula yang bikin keripik singkong, cabenya itu kita carilah cabai kering di pasar. Beli cabai kering di pasar. Setelah itu cabai kering itu kita cuci terlebih dahulu, karena nggak tahu kita di pasar itu seperti apa bakteri-bakterinya dan seperti apa produksi cabai itu sebelumnya. Jadi setelah kita beli cabai di pasar, kita cuci terlebih dahulu. Setelah itu kita keringkan, kita jemur, kita keringkan sekering-keringnya, baru kita blender cabenya. Jadi cara bikin cabenya itu udah ada di deskripsi, udah ada di video yang saya bikin. Itu tinggal lihat bagaimana cara bikin cabai keripik singkong. Banyak para pemula tersebut yang gagal dalam membuat keripik singkong itu karena salah dalam memilih cabenya, dan juga salah dalam cara proses pembuatan cabenya. Yang keempat, memilih alat pengiris keripik singkong itu sangat berpengaruh juga terhadap keripik singkong kita. Jadi kalau mengiris keripik singkong jangan terlalu tebal dan jangan juga terlalu tipis. Kalau terlalu tebal itu juga bisa menyebabkan keripik singkong kita akan jadi keras. Terus yang kelima, di dalam penggorengan keripik singkong kita memerlukan wajan yang besar dengan minyak yang juga banyak, serta apinya yang juga besar, dan minyaknya itu benar-benar panas sehingga ketika keripik singkong dimasukkan ke penggorengan itu langsung keripik itu akan mengembang. Oke, di video kali ini itu saja kira-kira yang perlu saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan yang ingin bertanya tentang masalah produksi keripik singkong, silahkan ditanya di kolom komentar. Dan saya mohon dukungan dari kawan-kawan semua, karena saya juga pemula dalam membuat keripik singkong. Jadi saya butuh masukan juga dari kawan-kawan semua, dan mudah-mudahan apapun usaha kita semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya minta dukungan kepada kawan-kawan semua, jangan lupa di support channel kami dengan cara memberikan like, komen, share, dan juga jangan lupa yang terpenting sekali di subscribe channel kami agar kami selalu semangat untuk menayangkan video-video selanjutnya. Oke, itu dulu dari saya, Silvian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.